Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Sekawan dengan NIM 222322067. Ingin menjelaskan tentang materi yang sebelumnya, yaitu TS Usul Fiqh. Berikut penjelasannya. Definisi dan kedudukan usul fiqh. 1. Definisi usul fiqh. Usul fiqh terdiri dari dua kata, yakni usul dan fikih. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Definisi fikih. Fikih sangatlah berkaitan dengan syariah, karena fikih itu hakikatnya adalah penjelasan singkat tentang syariah. 1. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan pengerahan potensial akal. 2. Sedangkan secara terminologi fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, mu'alaf, dan diambil dari dalil yang terinci. Definisi usul secara etimologi. Kata usul dalam bahasa Arab berarti kata aslu, yang berarti akar atau dasar. Dalam konteks fikih, usul merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar bagi penetapan hukum fikih. Dengan demikian dapat diartikan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dan dalilnya yang terinci, atau dalam artian sederhana kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya. Kedudukan usul fikih. Usul fikih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Usul fikih berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi pengambilan hukum Islam. Dengan mempelajari usul fikih, seorang mujtahid ahli hukum Islam dapat memahami bagaimana cara mengambil hukum dan dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Objek kajian usul fikih. Objek kajian fikih adalah segala hal yang terkait dengan perbuatan dan seorang yang telah mu'alaf, dewasa dan berakal sehat. Misalnya bagaimana ketentuan hukum mukhallaf dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan atau menuduh orang lain, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan muamalat. Masuk juga di dalamnya ketentuan beribadah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat seorang mukhallaf. Adapun tujuannya agar dia mengerti dan memahami mengenai hukum dan dalam menjalankan segala perbuatan. Tujuan usul fikih itu ada dua hal yang menjadi sumber-sumber hukum, yaitu 1. Sumber hukum primer. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum yang digolongkan sebagai sumber primer. Hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah sudah tidak lagi bertambah dan disebut sebagai syariah. 2. Sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yaitu ijma', qiyas, dan sumber hukum lain. Sumber hukum yang diambil dari sumber sekunder disebut fikih. Ijma' dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh 4 mazhab fikih. Tujuan usul fikih adalah untuk menerapkan kaidah dan membahas dalil-dalil secara merinci agar bisa diambil hukum syarahnya. Dengan begitu, kaidah-kaidah tersebut bisa dipahami melalui perbuatan syarah dan hukum-hukumnya, serta bisa menjelaskan hal-hal yang masih samar dan menentukan perbuatan yang mana yang lebih diutamakan jika ada pertentangan. Perbedaan antara usul fikih dan fikih itu sendiri adalah ilmu usul fikih merupakan dasar bagi usaha istinbat hukum, yakni menggali hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Oleh karena itu, setiap mujtahid wajib mengetahui betul-betul ilmu usul fikih. Sedangkan pembahasan ilmu fikih adalah berkaitan dengan perbuatan mukhallaf. Apakah perbuatan mukhallaf itu dihukumi halal atau haram? Apakah perbuatan mukhallaf itu sah atau batal? Dalam menentukan aspek hukum perbuatan mukhallaf tersebut digunakan dalil-dalil terperinci berdasarkan pada kaidah-kaidah usul fikih yang bersifat umum dan global. Kaidah fikih dapat diartikan sebagai himpunan kaidah-kaidah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk hukum setiap masalah-masalah fikih, baik yang telah ditunjuk oleh nas maupun yang sama sekali belum ada nasnya. Setiap orang yang sanggup menguasai al-qawaid al-fikih, yakni saya mampu menguasai seluruh bagian masalah fikih dan sanggup menetapkan ketentuan hukum setiap peristiwa yang belum atau tidak ada nasnya menetapkannya. Sejarah perkembangan usul fiqh. 1. Periode Nabi SAW ialah ketika Rasulullah masih hidup. Tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah diselesaikan dengan baik.
entah melalui wahyu atau putusan langsung dari Rasulullah. Ketika itu sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis kadang berbentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau karena munculnya satu kasus dalam beberapa kasus Rasulullah. 2. Setelah Rasulullah wafat, mereka telah siap untuk menghadapi perkembangan sosial yang pemecahan hukum dengan melakukan ijtihad meskipun kaidah-kaidah ushul fikih belum dirumuskan secara tertulis. Langkah-langkah yang ditempuh para sahabat apabila menghadapi persoalan hukum, ia menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah tersebut. 3. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, mereka melakukan ijtihad baik perorangan ataupun mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah. 3. Masa tabi'in. Pada masa tabi'in, model istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah luasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. 4. Aliran mutakallimin dan aliran fuqaha juga muncul pada masa tabi'in. Banyak di kalangan tabi'in merupakan hasil didikan para sahabat mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad dalam berfatwa. Mereka merujuk kepada Al-Quran, sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma', qiyas dan mursalah. Pembukuan usul fiqh muncul pada abad kedua Hijriah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembukuan ilmu usul fiqh mendesak untuk dilakukan, yaitu 1. Meluasnya wala-wala Islam dan bercampurnya orang-orang Arab. 2. Munculnya perdebatan antar umat Islam khususnya yang bergabung dalam dua kelompok besar. Aliran-aliran dalam usul fiqh. Dalam sejarah perkembangan usul fiqh dikenal dua aliran yang jadi, antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori usul fiqh untuk menggali hukum Islam. Dua aliran tersebut yaitu 1. Aliran mutakallimin. Aliran ini disebut dengan Taraqqiyah Syafi'iyah. Menurut aliran ini, setiap muslim harus berdasarkan aktivitas hidupnya pada Al-Quran dan hadis. Aliran ini berusaha meletakkan aturan-aturan dan penafsiran yang mengikat para ulama untuk mengikutinya. 2. Aliran fuqaha. Nama lain aliran ini adalah Taraqqiyah Hanafiyah yang dinisbahkan kepada tokoh utamanya yaitu ulama-ulama yang bernaung di bawah mazhab Hanafi. Dasar pemikirannya adalah bahwa Al-Quran dan hadis memang mengandung kebenaran mutlak, namun pemahaman terhadap nas adalah relatif sesuai dengan sifat relatif manusia. Mengenal Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci dalam Islam, tetapi juga merupakan sumber hukum utama hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah, muamalah, politik, ekonomi, sosial maupun norma moral. Sebagai sumber hukum, Al-Quran mengandung aturan-aturan hukum bersifat universal dan fleksibel sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi masyarakat sepanjang masa. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Kehujaan Al-Quran memiliki otoritas hukum yang mutlak dalam Islam karena merupakan firman Allah yang terjamin kebenarannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Kehujaan Al-Quran dalam hukum Islam dan dijelaskan melalui beberapa dalil. 1. Al-Quran adalah kalamullah yang dijaga keasliannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran akan selalu terjaga dan dari perubahan dan penyimpangan sehingga hukumnya tetap relevan sepanjang zaman. Fungsi Al-Quran dalam sistem hukum Islam. Al-Quran memiliki berbagai fungsi dalam sistem hukum Islam, yaitu 1. Sebagai sumber utama hukum Islam. 2. Sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. 3. Sebagai pelunjuk bagi manusia. 4. Sebagai dasar menentukan hukum Islam. Selanjutnya, ayat Al-Quran dilihat dari segi dalalah. Dalam hukum Islam, ayat Al-Quran dapat dikategorikan berdasarkan indikasi maknanya menjadi ayat-ayat dati wajib diterapkan secara mutlak, sedangkan ayat zanni dapat ditafsirkan berdasarkan metode ijtihad oleh para ulama. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran mencakup berbagai aspek, diantaranya 1. Hukum ibadah. 2. Hukum muamalah. 3. Hukum pidana. 4. Hukum keluarga. Dan terakhir prinsip-prinsip penerapan hukum dalam Al-Quran. Dalam penerapan hukum Islam, Al-Quran menetapkan beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keadilan. 2. Prinsip
fleksibilitas. 3. Prinsip kemaslahatan, prinsip tauhid. Pengertian sunnah. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, dalam bentuk qaul, fi'il, takrir, sifat, tubuh serta akhlak yang dimaksud dengannya. Sebagai tasri bagi umat Islam, as-sunnah menurut istilah ahli fikih ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW, hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Kemudian pembagian sunnah: 1. Sunnah qauliyah, 2. Sunnah fi'liyah, 3. Sunnah takriyah. 1. Fungsi sunnah sebagai fungsi sunnah itu sebagai penguat hukum dalam Al-Quran. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. 3. Fungsi sunnah sebagai penata hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Kemudian keujahan as-sunnah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa sunnah usul Rasul dalam bentuk fi'liyah, qauliyah, dan takriyah merupakan sumber asli dari sumber hukum syara' dan menempat posisi kedua sudah Al-Quran. Kemudian hadis dapat dilihat dari segi dalalahnya. Dalam kajian ilmu hadis dapat dilihat dari segi dalalahnya. Dari segi ini, hadis dibagi menjadi dua macam. 1. Hadis qati' adalah hadis qati' adalah hadis yang menunjukkan makna yang pasti dan jelas tanpa ada kemungkinan penafsiran lain. Makna yang tergandung dalam hadis ini hanyalah memiliki satu arti yang tegas dan tidak dapat diubah. 2. Hadis zanni adalah hadis yang menunjukkan makna yang tidak pasti dan masih memungkinkan penafsiran lain. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip penerapan dalam as-sunnah. 1. Pemahaman yang benar tentang kedudukan as-sunnah. 2. Memastikan keabsenan as-sunnah. 3. Memahami konteks as-sunnah. 4. Mengamalkan as-sunnah dengan bijak. 5. Mengikuti pemahaman ulama yang kompeten. Definisi ijma' qiyas. Ijma' bermakna kesepakatan terhadap sesuatu yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Berdasarkan unsur ini, maka yang melakukan kesepakatan tersebut bukanlah sembarang ulama, tapi adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid meskipun pada tingkatan yang rendah sekalipun. Sedangkan qiyas berarti mengira-ngira atau menyamakan. Tidak ada ungkapan mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamankan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Dalam redaksi yang lain, kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Kemudian kedudukan ijma' dan kias sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum yang ketiga adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Qiyas sebagai sumber hukum Islam menduduki tempat yang keempat setelah Al-Quran dan Sunnah dan al-jima'. Apabila dibandingkan dengan ijma', maka qiyas lebih luas pemakaiannya daripada ijma'. Macam-macam ijma' dan qiyas menurut para sarjana hukum Islam dilihat dari cara memperolehnya. Ijma' dibagi menjadi dua. 1. Ijma' sarih, 2. Ijma' sukuti. Sementara dilihat dari dalalah penunjuk juga terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Ijma' qati' dan yang 2. Ijma' zanni. Dalam usul fikih Islami, ijma' baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. 2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan jika adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syari' tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama, maka Irak saja atau yang lainnya itu tidak bisa disebut ijma'. 4. Kesepakatan tersebut diawali dengan masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. 5. Sandaran hukum ijma' adalah Al-Quran yang hadis Rasulullah SAW. Qiyas dianggap
lengkap apabila memenuhi rukun-rukunnya. Para ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada 4, yaitu 1. Asli, 2. Far'u, 3. Hukum as, 4. Ilat. Istihsan adalah salah satu metode dalam ilmu fikih Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atau solusi atas suatu masalah dan menggunakan pertimbangan akal dan maslahat. Meskipun solusi tersebut tidak terdapat secara eksplisit dalam teks Al-Quran atau hadis, istihsan bisa diartikan sebagai mengutamakan sesuatu yang lebih baik atau menilai suatu perkara dengan yang lebih baik berdasarkan pertimbangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Kehujanan istihsan didasarkan pada beberapa hal. 1. Nas atau teks syariat yang tidak menyebutkan solusi tertentu. 2. Maslahat. 3. Ijtihad. Macam-macam istihsan. Ada beberapa jenis istihsan yang dikenal dalam tradisi fikih. Antara lain 1. Istihsan karena menghindari kesulitan. 2. Istihsan berdasarkan maslahat mursalah. 3. Istihsan dengan berpegang pada pendapat yang lebih kuat. 4. Istihsan yang mengikuti kebiasaan atau uruf. Contoh istihsan dalam praktek: kasus pembatalan hutang dengan alasan kesulitan, misalnya seorang yang berhutang dan tidak dapat membayar karena kesulitan ekonomi, meskipun secara hukum ia tetap berkewajiban membayar. Istihsan bisa digunakan untuk memberikan keringanan atau solusi yang lebih sesuai dengan situasi. Penerapan hukum warisan dalam beberapa kasus warisan, jika secara tekstual bisa timbul masalah atau ketidaksesuaian dengan situasi tertentu, istihsan digunakan untuk memastikan pembagian yang lebih adil sesuai dengan kondisi masyarakat atau keluarga tersebut. Dengan demikian, istihsan adalah salah satu metode penting dalam fikih untuk menjaga keadilan, kemudahan, dan maslahat bagi umat Islam dalam berbagai kondisi. Definisi maslahat dan mursalah. Ada beberapa definisi maslahat di atas. Dapat dipahami bahwa maslahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksud untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan terpelihara dan terjaminnya kelima hal tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani, rohani, materi, spiritual, dunia, dan akhirat. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlakoh, yaitu terlepas. Maksudnya maslahah atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Maslahah mursalah adalah konsep dalam fikih Islam yang merujuk kepada kepentingan umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam makna Al-Quran dan hadis, tapi dapat diterima oleh akal untuk memastikan kesejahteraan umum manusia. Maslahah mursalah berdasarkan kepada prinsip menjaga kemaslahatan untuk umat dan menolak kemudaratan. Berikut adalah macam-macam maslahah mursalah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mursalah dalam bidang ekonomi. Contoh sistem keuangan. Dalam sistem keuangan yang bebas riba dan penipuan. Dalam mursalah, walaupun tidak ada nas yang secara langsung menyebut tentang sistem keuangan ini, ia diiktiraf karena ia menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah ketidakadilan yang timbul pada amalan riba. 2. Maslahah mursalah dalam bidang sosial. 3. Maslahah mursalah dalam bidang pendidikan. 4. Maslahah mursalah dalam kesehatan. 5. Maslahah mursalah dalam keamanan awam. 6. Maslahah mursalah dalam teknologi dan inovasi. Sumber hukum yang diperdebatkan: istishab. Pengertian istishab. Definisi setiap istishab adalah sebuah prinsip hukum dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa suatu keadaan telah ada sebelumnya akan terus berlanjut hingga ada bukti atau argumen yang mengubahnya. Artinya, jika suatu hal sudah dianggap sah menurut hukum, maka ia akan tetap sah sampai ada bukti yang mengubah status tersebut.
Kemudian sumber hukum yang diperdebatkan, satu, pengertian saddu zaria. Saddu zaria ini masuk dalam ilmu usul fiqh adalah suatu masalah tampaknya mubah, tetapi ada kemungkinan bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang, yaitu haram, menjaga segala sesuatu perkataan maupun perbuatan, dan menyampaikan pada sesuatu yang dicegah, dilarang, dan yang mengandung kerusakan atau bahaya. Contoh-contoh satu dari larangan berduaan dengan lawan jenis kan dapat mengarah pada perzinaan. Larangan jual beli anggur kepada pembuat khamar karena bisa digunakan untuk membuat minuman keras. Larangan menjual senjata di masa fitnah atau perang karena bisa digunakan untuk tindakan yang merugikan. Larangan riba dalam jual beli karena bisa menyebabkan eksploitasi ekonomi. Larangan penjodian dan spekulasi ekstrim dalam keuangan karena bisa menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Syukron. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.